ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Afwan atas keterlambatan untuk datang ke majlis ini, dan jazakumullah khairul jaza atas kesabaran untuk menunggu kedatangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita amalkan dari suatu amal saleh di hari ini dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala terima dan limpahkan pahala atasnya. Allahumma amin. Bisa tolong di sini agak kosong di atau nanti takutnya teman-teman ada yang masuk atau agak kesinian. Jangan mungkin terlalu kumpul di tempat itu ya. Yang kosong di sini. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana diamanatkan kita untuk membahas masalah ilmu, yang mana ilmu itu sesuatu yang mengutamakan pemiliknya, dan sebaliknya al-jahl atau kebodohan itu merendahkan pemiliknya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-jahl itu sebagaimana kata Nabi SAW, itu adalah penyakit. Sebagaimana kata Nabi SAW, fa inna shifa'al ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat penyembuh untuk kebodohan adalah bertanya. Kata Rasulullah, shifa'ul ayyi, shifa itu penyembuh. Shifa itu penyembuh. Al-ayyi itu al-jahl, penyembuhnya kebodohan. Berarti ini kebodohan adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Dan penyembuhannya adalah dengan as-su'al, yaitu bahwasanya awal kalimat yang turun ke kalbu manusia yaitu kalimat Iqra, yaitu ke kalbu Sayyidil Bashar, tuannya manusia, ke kalbu Nabi Muhammad SAW. Awal kalimat wahyu yang turun padanya adalah Iqra. Akan sampai diulang oleh malaikat Jibril, Iqra. Iqra artinya bacalah. Taib, al-qiraah, membaca itu ada dua macam. Membaca dalam artian mengucapkan, atau membaca dalam artian melihat kalimat per kalimat, kata per kata. Kayak misalnya Anda bilang ke antum, Iqra surat al-Fatihah, bacalah surat al-Fatihah. Antum enggak perlu melihat dengan mata antum apa yang antum baca di Al-Fatihah, melainkan dengan lisan. Maka membaca model pertama yaitu adalah al-qiraah al-lisaniyah, yaitu mengucapkan dengan kata, kalimat, itu membaca. Dan membaca versi ini biasa, bukan qiraah versi ini tidak sama dengan sebatas berbicara. Kalau kayak gini nih, ada melakukan mengkaji suatu hal, mengkaji dengan berbicara, ini namanya takallum al-kalam, berbicara, bukan membaca. Tapi ketika antum melihat Anda mengatakan dengan lisan Anda terdengar suara darinya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Apakah Anda sedang berbicara? Mungkin lebih tepatnya sedang membaca. Tapi apakah sedang melihat? Tidak. Baik, makna kedua dari Iqra atau qiraah membaca, yaitu membaca dengan memperhatikan kata per kata atau kalimat per kalimat dari apa yang dia lihat. Maka ini membaca walaupun tanpa suara.
Bibirnya tak bergerak, lidahnya tak bergerak. Berarti al-qiraah di sini ada dua macam. Dan kedua-duanya itu kaitannya erat dengan ilmu. Kaitannya erat dengan ilmu. Makanya kalau kita betul-betul mau semakin menanamkan ilmu, maka lakukanlah dua model pembacaan ini. Yang pertama yaitu membaca dengan memperhatikan huruf per huruf, lafal per lafal, kata per kata, kalimat per kalimat. Maka ini membaca dengan menggunakan mata, sebagaimana kita kenal membaca, sebagai baca buku. Kemudian dalam menuntut ilmu juga kita kerap kali perlu apa? Membaca dengan lisan. Membaca dengan lisan terutama untuk hal-hal yang baru diketahui dari kata atau bahasa. Maka tidak ada orang yang mempelajari suatu bahasa melainkan dia mengawali bahkan dari apa dulu? Dari listening kemudian speaking. Dari pendengaran dulu baru berbicara. Taib. Maka jendela ilmu pengetahuan itu ada di dua, yaitu di mata dan di telinga. Dan mana yang lebih awal? Yang lebih awal di telinga dulu. Di awal di telinga dulu. Dan begitulah Nabi Muhammad SAW diawali wahyu turun padanya tentu melalui telinga, karena beliau seorang ummi, yaitu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka kata malaikat Jibril, "Iqra." Ma ana biqari, kata Nabi SAW, saya tidak bisa membaca. Maksudnya saya tidak bisa membaca apa yang termaktub di kitab. Saya bukan orang yang bisa membaca. Tetapi di sini yang disuruh oleh malaikat Jibril adalah bacalah kalimat ini, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Terdengar di telinga Rasulullah SAW tanpa melihat lafal-lafalnya dan kemudian beliau mengikutinya. Maka berarti wallahu alam. Kalau misalnya antum ditanya, mana yang lebih dulu dalam rangka menuntut ilmu, ke majlis ta'lim atau baca buku? Mana yang lebih dulu? Majlis ta'lim atau baca buku? Kalau dari konsep yang tadi kita sebutkan, majlis ta'lim lebih dulu. Kenapa? Karena majlis ta'lim listening, mendengar langsung. Apalagi bertemu dengan ustadznya langsung atau syekhnya langsung atau ulamanya langsung. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama sejak zaman salaf. Dimulai dari listening dulu. Ya. Dan dari listening atau dari mendengar dapat maklumat. Dengan prosesnya kemudian lama-lama itu akan memperbagus dan mempertajam speaking skill, yaitu berbicara. Ya. Di sini dulu. Kemudian baru tambahkan, tentu sempurnakan dengan pandangan mata, membaca. Ya. Itu harus berimbang jemaah. Kedua-duanya ada di sini dan di sini. Dua-duanya membaca dengan dia akan bisa membaca dengan lisannya melalui pendengaran sebelumnya. Ini hal yang penting juga dipelajari agar kita balance. Sebagian dari orang ada yang betul-betul pengen menuntut ilmu agama, pengen banyak faham agama, tapi hanya melalui membaca, karena dia hanya suka membaca buku. Dia tidak mau mendengar atau tidak majlis ilmu untuk mendengar apa yang dikatakan oleh para ustaz. Maka ini tidak balance. Kalau kita melihat dari ayat Al-Quran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dalam beberapa ayat disebutkan tiga hal ini, tiga organ ini atau tiga fungsi organ ini berurutan. Selalu begitu. As-sama' terlebih dahulu, al-absar kemudian, dan al-afidah kemudian. As-sama' yaitu pendengaran. Kemudian al-absar yaitu penglihatan, baru kemudian al-afidah, qalbu. Taib, apa sir dan rahasia di balik ini? Ada beberapa. Yang paling awal yaitu kronologi ini atau urutan ini menunjukkan awal penciptaan kita, fungsi untuk menerima ilmu dimulai dari as-sama', yaitu pendengaran terlebih dahulu. Dan di situ ada isyarat bahwasanya dalam menuntut ilmu manusia sudah terbiasa mengawali dengan mendengar terlebih dahulu. Kemudian baru al-absar, yaitu melihat. Makanya kita lihat bayi atau kita ketika masih bayi, awal lahir, maka mata itu belum bisa memandang walaupun bisa melek. Atau belum jelas, buram atau sama sekali enggak bisa melihat. Begitu juga dalam janin, di dalam rahim sebagai janin.
Adapun pendengaran, maka itu sudah memiliki fungsionalnya sendiri sejak awal. Sehingga di dalam rahim ada pendengaran sudah janin ini. Bahkan sampai dikatakan oleh sebagian orang, kebanyakan dari bapak dan ibu menggendong anak bayinya itu mesti kepalanya lebih dominan di sebelah kiri. Bagi ngomong bayi gini atau menggendongnya, rata-rata di sebelah kiri. Itu seperti ada nature, ada natural seperti itu. Dan bayi seperti lebih tenang kalau misalnya kepalanya di sebelah kiri. Karena kadangkala dia akan mendengar semacam detak jantung atau dekat dengan detak jantung, yang mana detak ini seperti pernah dia dengar ketika masih di janin. Ada memori di situ yang dia dapatkan disebabkan apa? Pendengaran, bukan penglihatan. Kemudian juga sebagian dari orang tua ngepok-pok bayinya untuk tidur, pok gitu. Sesuai dengan frekuensi detak jantung bagaimana dulu ketika masih di dalam rahim ibunya sebagai janin. Seperti ada kenangan sehingga bayi ini get used to it gitu, terbiasa dengan itu. Nah, berarti pembiasaan pendengaran akan sesuatu itu akan memiliki impact pada diri kita. Dari kecil, dari awal bahkan itu sudah di awal dengan itu isyarat untuk kita kalau memang betul-betul pengen banyak dapat ilmu, maka mendengarlah. Dibandingkan membaca, mendengarlah. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik gitu loh. Nah, mendengar itu ada dua macam. Ada sama' dan ada istima'. Mendengar ilmu ada sama' dan ada istima'. Ya, as-sama' itu hanya mendengar secara global, dengar pendengaran biasa. Kalau bahasa Inggrisnya itu hear atau hear, yaitu mendengar saja. Adapun istima', maka ini menyimak. Maka nyimak, simak dari kata istima'. Menyimak, simak dari kata istima' dari bahasa Arab. Menyimak, dan menyimak itu berarti ada pencermatan dan pengamatan terhadap apa yang dia dengar. Maka ini grade-nya lebih tinggi lagi dibandingkan mendengar secara global atau umum. Dia kalau di bahasa Inggris namanya listen to. Jadi hear dengan listen to itu beda. Kalau misalnya antum jalan kemudian mendapatkan ada orang nyetel lagu tapi antum enggak menghiraukannya, tapi antum dengar, maka ini dengar tanpa memperhatikannya. Tapi ketika antum mengamati baik-baik, lah ini kayaknya saya tahu nih lagunya. Tembang kenangan rupanya. Ya Allah, ini dulu kan ada kenangan. Nah, ini udah menjadi ada istima', menyimak. Nah, bedanya berarti di tata cara mendengarnya dan juga masuk ke hati atau enggak. Masuk ke hati atau enggak. Seperti antum sekarang di kajian, antum dengerin biasa atau menyimak. Kalau anak-anak kecil, hear, hanya mendengar biasa. Tapi bagi orang dewasa yang merasa butuh ilmu, apalagi mencatatnya, maka ini berarti istima' dia. Berarti dia istima'. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Dan jika diperdengarkan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu. Istima', maka simaklah, bukan hanya dengar. Maka simaklah Al-Qur'an itu. Wa ansitu. Ansitu, al-insat, itu adalah as-sukut. As-sukut yaitu diam sambil menyimak. Itu insat namanya. Jadi diam sambil nyimak, ini namanya insat. Fastami'u lahu wa ansitu. Berarti ini Al-Quran isinya ada ilmu. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita untuk istima', yaitu menyimak Al-Quran. Jangan hanya mendengar begitu saja, tapi simak dalam-dalam, terutama bagi yang faham maknanya. Simak dalam-dalam Al-Quran itu dan diam. Sehingga ketika diperdengarkan Al-Quran, ada orang yang membaca Al-Quran langsung, maka kita jangan ngobrol. Kecuali mungkin bagi sebagian ulama di antara Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya kalau Al-Quran itu di setel, di audio mestinya, di mukabbir shaut, yaitu mesti masjid misalnya ada baca Al-Quran sebelum Jumatan, maka yang seperti ini kata sebagian ulama, itu tidak wajib untuk menyimaknya. Karena apa? Karena di sini ada semacam paksaan untuk mendengarnya sementara kita mungkin ada kesibukan. Tapi kalau misalnya antum ada di setelah sholat atau penungguan maghrib atau isya atau di suatu masjid atau di keluarga, kemudian ada orang yang membaca Al-Quran langsung dengan lisannya,
Maka ini kata Allah, fastami'u lahu ansitu, yaitu wajib untuk apa? Menyimak Al-Quran ini dan sambil diam, jangan ngobrol. Begitu. Kalau memang terdengar itu bacaan Al-Quran teman antum. Karena apa? Karena pertama pentingnya ada koneksi qalbu kita dengan Al-Quran yang kita dengar, itu pertama. Kedua, di setiap ayat dalam Al-Quran ada ilmu yang tersampaikan, baik disadari atau tidak. Orang yang faham Al-Quran, faham bahasa Arab dan tafsiran Al-Quran, maka dia akan mendapati setiap kali dia membaca ayat atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan faedah yang bertambah, dan dia refleksikan di kehidupannya, dan dia akan mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bertambah dari tadabburnya terhadap Al-Quran. Berarti di sini apa? Istima', mendengar. Ya. Maka dalam menuntut ilmu, pendengaran itu menjadi prioritas pertama. Jika Allah Ta'ala berikan padanya karunia pendengaran, kecuali kalau dia mungkin enggak mendengar, ya berarti membaca aja, qadarullah. Tapi kita semua alhamdulillah bisa mendengar. Maka penting sekali jemaah mendengar. Pendengaran itu akan menginfluence qalbu kita, baik dari segi ilmu dan pembiasaan terhadap apa yang didengar. Sebagian dari ulama mengatakan, jika qalbu antum kering akan Al-Quran, yaitu antum susah baca Al-Quran karena kesibukan, kering banget baca Al-Quran, eagerness atau keinginan, hasrat untuk membaca Al-Quran itu sudah meredup, mungkin karena maksiat dan keinginan duniawi. Maka kata sebagian ulama, seringlah dengar Al-Quran baik-baik, setelah Al-Quran. Apalagi kalau zaman kita nih, kita ini hidup di zaman ketika manusia itu mudah bosan dan pengen apa-apa variatif. Tapi namun Allah Ta'ala ketika menurunkan suatu penyakit, maka Allah Ta'ala akan turunkan obatnya juga. Ya, penyakit kita sekarang adalah mudah bosan. Kita di sini maksudnya terutama yang muda-muda. Kalau yang tua-tua justru yang bosan ini ya orang tua ini, ya bukan orang tuanya yang bosan. Jadi kita ini hidup di zaman banyak orang yang mudah bosan, yang apa-apa tuh ganti. Sekarang kalau di internet atau di handphone, kita akan mudah melihat beranda dan kemudian kita akan melihat apa saja yang tadi kita buka. Ketika aplikasi ini selesai, malas, ganti lagi. Dalam waktu berapa menit bisa ganti beberapa aplikasi dan buka ini, buka itu. Kita chat ini, nanti ganti chat itu, dan seterusnya. Kita hidup di zaman ketika Allah Ta'ala uji kita dengan mudahnya kita bosan. Namun penyakit ini apakah tidak ada obatnya bagi kita yang menuntut ilmu? Tentu ada. Tentu ada. Kita tidak bisa memaksakan diri monoton seperti sebagian kalangan salaf. Kita harus jalan berpuluh kilo demi mendapatkan satu hadis. Apakah harus seperti itu? Tidak. Tidak. Mencontoh pada salaf yaitu dari segi makna dan semangatnya. Adapun dari segi tata caranya itu tidak harus sama, ikhwan. Kalau harus sama, sekarang coba, siapa di antara antum yang tinggal di daerah Cipayung, Cilangkap? So, siapa ada? Cuci tangan? Enggak ada. Atau enggak berani untuk ngaku? Antum kemari naik motor atau jalan kaki? Naik motor. Taib. Pekan depan kalau ada Sabtu kajian, tafadhol antum jalan kaki dari Cipayung atau di Cilangkap ke sini. Ikutinlah jalan salaf. Gimana? Mau? Kira-kira sampai berarti mulai ba'da subuh untuk berangkat. Ya sampai sini jam 9:30 misalnya. Kadang harus makan bubur dulu, terus habis itu nyari Indomaret untuk buang air besar dan seterusnya, masih lama tuh urusan. So, kira-kira ini apakah habis waktu antum? Habis waktu. Kita nggak harus plek seperti salaf, tapi semangatnya kita tiru mereka. Adapun tata caranya nggak harus persis banget, karena setiap zaman ada karakternya dan setiap manusia di zaman tertentu itu juga ada keinginan, kesibukan, karakter dan juga nasibnya sendiri. Nasibnya itu takdirnya sendiri. Nah sekarang misalnya kita mendengar sesuatu, Al-Quran misalnya, kadang bosan misalnya. Ya ini bosan karena imannya kurang sebenarnya. Namun bisa dia berikan suatu cara untuk dirinya, untuk mengobati penyakit kebosanan dirinya. Mungkin dengan dia memberikan playlist, kan sekarang ada MP3 yang bisa 24 jam hidup gitu, atau pakai ini kemudian Bluetooth Bluetooth mouse itu, ya.
dia bisa bikin playlist dengan ganti-ganti qari dan dari beragam surat. Dia ganti-ganti qari, kadang diselang-seling seolah-olah dia bikin radio. Ya. Dia bikin playlist, ini sekarang surat Al-Haqqah, nanti habis itu ada kajian Ustaz Fulan, habis itu surat apa. Dia manage itu harian seperti itu misalnya. Dia pasang itu misal di rumahnya ketika libur hari Ahad atau hari Sabtu, atau di harian di mobilnya dia bikin playlist. Dia pasang semau dia, ada kajian berapa menit dan juga ada Al-Qur'an, ada lagi Al-Qur'an. Lama-lama dia akan termotivasi untuk mencintai Al-Qur'an dan mencintai kajian. Begitu. Dan ketika ada Al-Qur'an dan kajian, dia diam, jangan ngobrol. Apalagi kalau di mobil sendiri, jangan ngobrol, karena itu orang gila biasanya kayak gitu. Nah, jadi dia dengerin aja. Dengerin. Dan ana pribadi termasuk yang sangat mencintai listening, mendengar. Baik untuk belajar bahasa, baik bahasa Arabik atau bahasa Inggris. Dan itu memiliki impact yang besar terhadap bagaimana Anda mengucapkan sesuatu. Ada beberapa mungkin dari beberapa ustaz, baik ustaz dimanapun umum kaum muslimin, enggak mengenal manhaj ya, manapun. Biasanya yang cara bicaranya itu tidak baik, tidak menarik. Cara bicaranya, lahjahnya apa namanya, pronunciationnya atau huruf sya dibaca sa kurang baik. Itu biasanya karena listeningnya kurang bagus biasanya. Gitu. Kemudian ustadz atau siapapun yang penataan bahasanya kurang baik, itu biasanya karena kurang baca. Karena output kita itu impact dari input kita. Kalau makanan yang mereka katakan you are what you eat, ilmu juga begitu. You are what you listen to. You are what you read gitu. Engkau wahai ustadz, wahai penuntut ilmu, adalah apa yang keluar dari kamu adalah apa yang kamu dengar. Dan yang keluar dari kamu tata bahasanya adalah apa yang kamu baca. Maka siapa yang malas baca, amburadul kosakatanya atau penataan bahasanya. Kalau malas mendengar, malas menyimak, juga akan amburadul cara ngomongnya. Begitu. Makanya orang yang bisu rata-rata mereka kurang bagus pendengarannya. Begitu, itu outputnya, impactnya seperti itu. Nah sekarang kita kalau mau ngajarin anak-anak ilmu, sementara diri kita sendiri tidak mempunyai resource atau sumber dan jendela pengetahuan kita ini kurang dimanfaatkan, bagaimana kita bisa memberikan kepada anak contoh yang baik? Kata sebagian dari ulama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya, dia tidak bisa memberi. Kalau kita orang tua, nggak punya ilmu, nggak punya skill, kita jarang nyimak ilmu, kita jarang nyimak Al-Quran, maka bagaimana kita bisa mencontohkan kepada anak kita impact dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan itu berupa ilmu, berupa pendengaran dan penglihatan. Ya, maka ikhwas sekalian rahimakumullah, dari kalimat Iqra ini saja kita udah dapat faedah yang tadi Anda jabarkan sepanjang itu. Dari lafal Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra di sini tadi ada maknanya dua. Imma qiraah syafahiyah, yaitu dengan lisan langsung, yaitu adalah berkat dari impact dari mendengar, atau qiraah nazariyah, yaitu dari pandangan, baca buku. Keduanya kalau bisa berimbang, tapi yang paling awal dengerin dulu. Ana yakin banyak dari antum ikhwan mengenal manhaj salaf dari dengerin dulu, bukan dari baca dulu. Kebanyakan rata-rata gitu. Jarang, walaupun ya ada banyak juga, tapi nggak seberapa banyak dibandingkan dengan yang cuman awalnya dengar doang. Awalnya ini kajian siapa sih? Kok enak? Kok seru? Kok banyak dalilnya? Kok Al-Quran dikit-dikit, Al-Quran dikit, hadis bagus nih kayaknya. Gitu, dengar. Semua pembelajaran bahasa dimulai juga dari dengerin dulu. Karena kalau semua belajar bahasa dibaca dulu, ampun dah, nggak bisa antum, bener. Coba antum belajar bahasa Arab. Ayo baca, langsung disuruh baca. Terus ini. Bingung antum, ini huruf apa? Kita dulu belajar bahasa Indonesia dari ibu kita. Apakah ada yang langsung dari buku gitu? Nggak ada. Melainkan dari ibu kita, bapak kita, lingkungan kita, mereka mengajarkan bicara. Kita dengerin. Yang kita lihat mungkin mulut mereka. Kita dengerin, kita tiru dari ini dulu, dari ini. Ilmu itu dari ini dulu.
Baru kemudian di usia mungkin 5 tahun, 6 tahun kita nulis. Itu pun dulu antum kita nulisnya pakai huruf sambung ya. Huruf sambung. Ya, sampai sekarang pun huruf sambungnya masih ada impact huruf sambungnya enggak, Pak? Yaitu dari huruf A-nya. Coba huruf A antum kayak gimana? Kayak telur gitu kan? Nah, itu menunjukkan dulu antum memulai menulis dengan huruf sambung. Nah, pernah nggak antum dapetin orang huruf A-nya itu kayak apa ya? Kayak apa tuh huruf A-nya tuh kayak gitu? Ya, kayak gitulah. Ada telurnya juga, kemudian ada huruf A-nya kayak gitu, kayak huruf cetak gitu. Itu biasanya kalau dia sampai gede, sampai tua nulisnya kayak gitu, itu menunjukkan bahwa dia dulu mungkin otodidak dan banyak baca buku. Benar kayak gitu. Dan ana termasuk yang huruf A-nya seperti itu. Ana bahkan dulu nggak bisa huruf sambung karena pertama kali ana belajar nulis itu ana meniru buku-buku yang di rumah. Ana tulis tiru bisa. A-nya seperti itu soalnya. Dan kalau antum lihat berapa ikhwan atau akhwat yang dulunya yang nulis A-nya seperti itu, seperti huruf cetak biasa di buku, itu menunjukkan dulu di kecilnya banyak dicekokin buku. Mungkin orang tuanya suka baca. Nah, yang huruf A-nya sambung mungkin orang tuanya deso. Mohon maaf. Ya, mungkin kan Anda bilang mungkin. Kalau antum nggak ngerasa, alhamdulillah. Tapi kalau ngerasa, ya benar berarti kan, gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini bagian dari ilmu dan skill. Ilmu dan skill. Nah, ternyata kalau di zaman Nabi SAW, yang paling berilmu Rasulullah SAW. Dan para sahabat yang paling berilmu pun rata-rata juga seperti Rasulullah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu yang hakikatnya itu bukan di tulisan sekarang. Tulisan itu membantu ilmu. Nah, sekarang as-sama', al-basar, al-afidah, ilmu itu hakikatnya di sini nih. Masuk gak ke hati? Wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah. Al-afidah nomor terakhir, nomor 3. Dari jendelanya dulu as-sama', pendengaran. Jendela kedua al-basar, penglihatan, baru masuk ini ke qalbu. Karena seseorang tidak mungkin ilmu masuk ke qalbu begitu saja tanpa jendela ini. Bagaimana sesuatu bisa masuk tanpa arah dan tanpa media? Nggak mungkin. Kecuali ilmu laduni. Kecuali kita nggak bisa sekarang bicara ilmu laduni. Saya mendapatkan makrifat bahwasanya begini-begini, nggak. Ini sotoy namanya. Ini nggak ada. Ilmu itu kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara belajar. Dan hilm itu adalah sikap santun. Hilm itu adalah sikap santun yang tidak responsif terhadap suatu kejadian. Atau tidak mudah membalas suatu keburukan, itu hilm. Dia tenang. Tidak apa-apa langsung dia balas, enggak. Dia tenang dan berpikir, ini namanya hilm. Dan hilm ini ada sisi kesabaran, ada sisi menahan perih, ada sisi menahan amarah. Ini hilm namanya. Nah, hilm ini kata Nabi SAW, bittahallum. Seseorang baru bisa dia santun, tenang, tidak responsif, tidak apa-apa mereply dengan negatif. Dia bisa melakukan itu karena apa? Bittahallum, dengan sebab dia melatih dirinya. Tuh Pak, itu mau masuk Pak. Makanya agak sinan. Ayo agak sinan, mohon maaf nih agak sinan. Nanti pangku-pangkuan repot loh, kayak enak dilihatnya. Agak sinan. Ngumpul di sana loh, jangan ngumpul di sana. Ayo Pak. Kalau nggak mau nanti Anda suruh di sini tumpuk semua di sana sekali, nanti Anda lihat di sana. Maka begitu ya ikhwas sekalian. Dengan adanya dua media ini, as-sama' dan al-basar, maka Allah Ta'ala merintahkan kita untuk ikhtiar melalui lisan Nabi SAW, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu, mencari ilmu. Maka talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim. Di sini ada lafal talab. Ada lafal talab. Talab ini berarti apa? Mencari. Kemudian di hadis lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mari kita bahas nih hadis nih. Ini di hadis ini ada kata man salaka, itu satu, tariqan yaltamisu. Jadi ada salaka yaltamisu.
Dua fi'il, walaupun beda, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari', tapi bukan itu yang kita bahas sekarang. Melainkan ada dua verbs, ada dua kata kerja, ada dua amalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang salaka tariqa, meniti suatu jalan, yaltamisu fihi ilma. Iltimas yaitu dia mencari dengan teliti. Mencari dengan teliti di jalan tersebut suatu ilmu. Yaltamisu fihi ilma nakirah. Tapi umum. Melainkan satu ilmu saja dia cari. Dia meniti jalan sambil nyari. Nah itu, bayangkan ketika antum misal lagi dalam gelap misalnya. Nah, antum mencari mungkin uang yang tadi jatuh. Uang yang tadi jatuh. Karena ilmu itu dhalatul mu'min. Ilmu itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Maka dia cari dengan cermat. Maka ketika dia ngelewatin jalan yang tadi dilewatin, karena mau nyari barang, mau nyari duit yang tadi jatuh, udah gelap nih, gelap. Ya, makanya memerlukan senter gitu kan. Nah, masuk ke gang ini namanya salaka tariqa, menempuh jalan, meniti suatu jalan. Yaltamisu, yaitu dia merhatiin satu-satu. Yaltamisu fi ilma. Ini perbuatan kedua. Perbuatan pertama dia tempuh tuh jalan, perbuatan kedua dia sambil meneliti satu persatu. Ini namanya iltimas. Ini namanya iltimas. Apa yang diiltimas? Yaitu ilma, suatu ilmu. Maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Ta'ala mudahkan dia jalan menuju surga. Berarti di sini ada ikhtiar, ada usaha, dan ilmu membutuhkan ikhtiar, membutuhkan usaha. Tidak seperti sebagian orang sufi. Mereka ilmu laduni dapat dari Allah, dapat dari subhanallah, itu khurafat semua. Enggak, kita ahlus sunnah, orang normal, kita apa? Talabul ilm, mencari ilmu. Kita buka jalan ilmu baik secara hakiki di majelis ilmu, datang ke majelis ilmu, atau secara ma'nawi. Yaitu kita misalnya di rumah buka internet dan buka PDF misalnya, atau dengerin kajian via online atau bagaimana, atau ngikutin HSI misalnya dengan beragam formatnya, atau dan seterusnya dari internet. Maka ini masuk juga, masuk dalam salaka tariqan yaltamisu fi ilma, selama niat kita sahihah dan juga cara kita benar. Namun tentu yang lebih afdal ke majelis ilmu, karena di situ antum akan mendapatkan pelajaran yang plus, yaitu apa? Pertama, adab dan akhlak. Kedua, mithal dan contoh teladan dari ustaz dan teman-teman pengajian. Kemudian yang ketiga, lebih dalam yang dia dapat di majelis ilmu dibandingkan yang di tanpa kehadiran ustaz atau secara online. Lebih dalamnya kenapa? Karena dengan majelis ilmu, wallahu alam, ustaz biasanya akan menatap diri antum. Dan tatapan mata itu berpengaruh kepada yang ditatap. Berpengaruh. Beneran? Coba kalau anak kajian gini doang, anak gak natap antum, kayak ngomong sendiri, insya Allah antum akan menjadi orang-orang yang tawadhu dengan menundukkan kepala dan tersungkur sujud. Ya. Apalagi bapak-bapak, apalagi nyender. Ya, itu insya Allah tetap tegak, nyender. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Susah tidur di rumah, di sini bisa juga tidur, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau natap mata, maka insya Allah itu jendela ini akan masuk. Lisan ngomong dimasukkan ke mata, beneran. Ketika antum ngobrol sama orang sambil saling tatap mata, kadang-kadang tatap gitu, maka itu akan memberikan apa? Magnet atau memberikan daya pikat yang lebih dalam sehingga langsung masuk. Insya Allah begitu. Gitu. Makanya ikhwan-ikhwan yang lebih dekat ke ustadznya, suka natap lihat ustadznya gitu, itu insya Allah lebih cepat itu masuk ilmunya. Yang paling gharib udah paling dekat, dia yang paling tidur, itu paling gharib, itu paling ajaib. Itu paling ajaib. Dan kemudian ustadznya itu juga keikut ngantuk gara-gara teman yang di depan ini. Itu paling ajib, dan anak pernah kayak gitu. Jadi ini ternyata lebih strong auranya dibandingkan ustadznya, sehingga ustadznya pun juga ikutan ngantuk dan akhirnya tidur jamaatan, tidur berjamaah. Nah, itu juga kita bisa lihat dalam penyampaian ilmu para ulama di majelis ilmu, mereka melihat para jemaah tidak hanya membaca saja.
Tapi melihat jemaah, dan itu menunjukkan penguasaan ustadz atau alim akan ilmunya dan audiens. Itu akan berpengaruh. Dan antum akan merasa lebih yakin jika ustadz atau khatib ini dia menatap antum dengan ilmunya. Lebih yakin. Karena sebagian dari pakar orang-orang barat, yaitu para psikolog, mereka mengatakan bahwasanya menatap mata seseorang ketika berbicara kerap kali menunjukkan honesty, yaitu menunjukkan kejujuran yang ada pada orang ini. Dia punya sesuatu yang mau dia berikan. Daripada ketika dia ngomong tapi dia gini, imma dia karena ada malu, atau dia ada salah, atau hal lain. Ini dalam rangka menatap mata itu antar sama jenis ya. Kalau lawan jenis ini beda lagi, enggak. Nah begitu ya kawan. Ya. Seperti khutbah Jumat misalnya. Coba cek diri antum, khutbah Jumat kemarin antum melek atau kayak biasanya? Enggak ada. Antum di sini maksudnya anak ngomong sama orang yang jauh. Ini insyaallah melek semua kalau khutbah Jumat. Ya. Nah, biasanya audiens atau hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah itu biasanya apa? Yang tidur kenapa? Karena dia enggak sempat ngelihat mata khatibnya. Atau khatibnya baca dong. Lihat sekali-kali aja. Yang dia pun kamera bukan audiens. Tapi coba kalau khotibnya meneror mata semua audiens. Innal hamdalillah nahmaduhu gitu. Dilihatin gitu, semua dilihatin, semua mata dilihatin. Ya. Itu insyaallah yang kena dengan matanya ustadz itu, insyaallah dia enggak ngantuk. Karena apa? Dia ngerasa dititeni oleh ustadz ya. Dititeni itu apa? Diawasin gitu. Apalagi mata ustadznya serem gitu. Dalam hatinya, awas lo, tidur awas lo. Tidur nggak pulang lo, awas lo. Gitu. Itu insya Allah nggak tidur. Yang tidur berarti dia udah nawaitu dari sejak sebelum Jumatan. Udah, Bismillah, ana mau tidur nanti insya Allah. Dan biasanya di pojok-pojok. Kalau udah ustadznya itu matanya killing gitu, killer matanya killer. Tapi tetap itu ada yang tidur, itu berarti itu emang grade-nya itu udah senior, dia udah masya Allah. Itu udah masya Allah itu nggak nyari pahala kayak itu orang tuh, atau terlalu ngantuk mungkin. Nah jadi jendela ini memperkuat jemaah ilmu, ya memperkuat ilmu. Dibandingkan antum ngeliat layar nih, live streaming, bahkan live streaming sekalipun. Walaupun anda misalnya lihat mata nih, ini kalau ada yang nonton ya, apa antum lihat-lihat gitu. Ya nggak datang maunya online aja misalnya. Emang dia ngerasa kayak gitu, tapi ketakutan nggak malah ketawa. Itu lagi tawa tuh yang lagi tawa, itu lagi tawa tuh. Itu lagi tawa tuh. Mana dia kerasa terintimidasi dengan nggak ada. Inilah benefitnya ketika kita di majelis ilmu langsung dapat, chemistry-nya dapat, tatapannya dapat, ilmunya dapat, akhlaknya dapat. Yang mana para asatidzah yang ngisi majelis di sini atau di tempat lain, pokoknya asatidzah. Nggak ada dari mereka produk online, nggak ada ustadz online, produk online, nggak ada. Mereka rata-rata udah punya guru, para masyayikh yang dulu udah diomelin berkali-kali, dihukum, disetrap, di apa, udah merasakan itu, Nggak bisa seseorang mengampu majelis ilmu langsung, nggak bisa kecuali sudah ada wasilah sebelumnya, yaitu pijakan sebelumnya, yaitu pengalaman demi pengalaman bersama para gurunya dan para masyayikhnya. Sudah mengalami pahitnya diomelin, pahitnya dihukum, udah biasa itu. Begitu, udah biasa. Dan itulah impact-nya coba. Maka seseorang ketika dia di majelis ilmu, dia mendapatkan confidence juga untuk memiliki ilmu ini. Dia ada confidence, yaitu ada semacam merasa punya gitu dengan ilmu ini. Apalagi kalau dia nyatat, dia murojaah, dia merasa punya banget di sini. Apalagi murojaah, dia muhadatsah atau dia berdiskusi dengan temannya setelah pengajian, wallah itu sangat-sangat mendalam. Anda pas umrah 2 pekan atau 3 pekan lalu, kan dari Jeddah, kita dari Soekarno-Hatta kemudian ke Jeddah. Dari Jeddah kan ke Madinah biasa gitu. Maka ke Madinah kemudian. Anda di Masjid Nabawi kadang hadir di beberapa majelis para masyayikh. Taib, di suatu ba'da maghrib, suatu hari ba'da maghrib, mana lupa apa itu hari Kamis atau hari Jumat, hari Kamis sepertinya, ba'da maghrib, habis belanja bentar lah ya, belanja. Tapi jangan ceritain belanja ya, nanti antum minta lagi ya. Jadi balik lagi habis belanja, kemudian balik ke masjid.
Balik ke masjid secara random lewat pintu mana saja. Bukan Doraemon tapi ya pintu mana saja, pintu yang penting masuk aja gitu. Nah pas lewat pintu itu lah jalan, Anda menemukan dua orang Arab pakai sorban Arab biasalah. Dua lagi berdiskusi. Ada catatan gitu, catatan ya. Ada catatan. Nulis itu panjang ditulis. Mereka berdua lagi diskusi. Maka Anda pun masuk, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian Anda kasih mereka salam, assalamualaikum, assalamualaikum mereka. Di setelah sholat Anda mendengar apa yang mereka sedang diskusikan. Itu tentang masalah al-khulu', gugat cerai. Ya, kemudian Anda juga setelah sholat Anda lihat di kitab Dalil Talib. Anda tahu ini. Ini kitab Dalil At-Talib karya Syekh Mar'i Al-Hakim Al-Karami bermadzhab Hanbali. Dan kitab ini biasa dikaji oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ba'dal asr, setelah asar di beberapa hari di Masjid Nabawi, setiap pekan berapa hari gitu. Kajian kitab. Ini madzhab Hanbali, fikih madzhab Hanbali. Anda tahu ini karena Anda ngikutin di YouTube gitu loh. Anda ngikutin di YouTube di akunnya Masjid Nabawi. Taib. Setelah itu kemudian Anda minta sama mereka, ya akhi afidni, berikan saya faedah. Berikan saya faedah apa yang antum catat itu. Dia bingung. Lah. Jangan sama ana. Di sini banyak ulama kata dia. Tanya aja mulai. La afidni min darsik. Yaitu berikan ana faedah dari apa yang antum dapat di pelajaran antum. Ana araftu, ana tahu bahwasanya antum ini kan belajar sama Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ini kitab dari Talib, ana jelaskan itu. Kaget semua. Loh, kok tahu gitu masalahnya? Kok tahu ini orang asing gitu? Orang muka Asia, mereka Asia juga sih. Enggak, mereka bukan Asia, ikhwan. Mereka Afrika, tapi Afrika yang white. Afrika mana ya mereka? Enggak. Iya ada Maroko, ada Algeria, ada Tunisia, ada. Enggak, mereka kemarin yang mana ya? Apa harus balik lagi untuk tanya lagi ya? Iya. Jadi pokoknya Afrika bagian mana gitu, Anda lupa, subhanallah, apa Aljazair apa, lupa. Al-muhim, Aljazair, nama Aljazair, Algeria. Dari Algeria mereka berdua. Mereka temenan gitu. Nah, Anda bilang, ini pasti antum dapetin tadi sore kan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tadi sore. Ini kan baru maghrib, ini catatan antum kan. Dan sekarang sampai di kitab khulu kan, Anda tahu gitu. Anda tahu karena Anda mutabi', Anda follow di YouTube. Anda sering dengerin beliau di kitab Dalil Talib ini juga sering nyimak juga penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallah. Kaget mereka. Masya Allah. Kemudian ayo kita diskusi. Akhirnya kita ngobrol soal fiqih Hanbali untuk masalah khulu' ini. Ana sebutkan begini bagaimana pendapat Syekh Utsaimin di kitab Syarh Mumti' dan beberapa pendapat ulama Hanabilah. Akhirnya kita diskusi. Itu the first time we met loh. Pertama kali kita bertemu. Alhamdulillah klop di situ. Kita mudzakarah di situ. Dan kemudian Ana minta tolong apa yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama terutama Hanabilah, mazhab Hanbali, masalah apakah khulu' itu termasuk talak atau dia termasuk fasakh. Talak itu berarti udah terhitung talak satu atau dia termasuk bubar akad. Itu beda, dua hal beda. Enggak bisa Ana jelasin di sini. Ini bukan bidangnya di sini sekarang. Maka dia jelasin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begini, kata ini Ana tambahin, kata Syekh Utsaimin dalam Syarh Mumti', antum bisa cek nanti di rumah. Beliau lebih merajihkan pendapat yang mengatakan itu bukan talak. Melainkan orang yang laki-laki yang digugat cerai, maka dia statusnya bukan talak. Berarti kalau nanti nikah ulang, maka bukan setelah talak satu. Berarti masih ada kesempatan 3 kali talak gitu maksudnya begitu. Al-muhim, ini mudzakarah dapat. Alhamdulillah. Sampai kemudian dua pemuda itu heran. Anta imam? La, ana Hasan, kata ana. Ana Hasan. Iya, bukan imam. Ana Hasan. La, anta imam masjid. La, enggak. Ana dulu imam masjid tapi udah dipecat gitu. Ana enggak jadi imam masjid. La, lasta imam. Ana talibul ilm adi, yaitu ana biasa, orang biasa. Lakin anta kal imam. Antum seperti imam katanya. Mungkin bagi dia adalah, anak kan orang Indonesia, kita orang Indonesia gitu. Dan orang Aljazair ini gak ngerti orang Indonesia kan gimana, antropologinya, budaya gimana. Dikira yang punya ilmu seperti ini mungkin langsung jadi imam gitu. Enggak. Tapi ada mau bilang, anak Ustadz di Mias Depok, anak mau bilang gitu juga enggak juga, karena anak udah gak dapat kajian rutin lagi di sini.
Nah, tapi bagi mereka anta imam, la lastu ana Hasan, ismi Hasan, lastu imam. Nah, di sini dengan mudzakarah, saling mendengar satu sama lain, syuf. Anda enggak pakai buku karena Anda enggak bawa buku. Mereka ada catatannya dan Masya Allah, ilmu ketika masuk di sini bisa keluar di sini ditambah kemampuan itu dengan apa? Catatan. Makanya orang ketika mencatat kemudian dia murojaah itu mengulang, dia melihat catatan itu bersekian kali lipat ilmu itu dia lebih dalam lagi. Sekian kali lipat daripada orang yang cuma mendengar dan dia mempresentasikan itu di istrinya di rumah. Ya misalnya ini suami istri ini datang ke majelis ini nih. Suami nyatat enggak? Istri nyatat insyaallah. Suami dengar aja biasa, laki-laki itu biasanya dengar gitu. Bengong mikirin cicilan dan seterusnya. Ya biasa gitu. Mikirin. Dia berusaha untuk menghilangkan lalat pikiran itu. Fokus lagi, keinget lagi sama tagihan. Subhanallah, hidupnya berat banget subhanallah. Nah, istrinya enggak ada pikiran seperti itu, fokusnya sampai ahamnya Ustadz ditulis menit berapa gitu. Fokusnya subhanallah ya. Sampai rumah mudzakarah berarti apa murojaah gitu, saling diskusi. Tadi Ustadz ngomong apa ya. Yang suami enggak ada catatan, istri bawa catatan. Yuk kita mudzakarah murojaah. Akhirnya mereka murojaah. Ternyata enggak nyambung. Kenapa? Karena suami enggak nyatet dan lupa tadi Ustadz ngomong apa. Istri nyatet tapi nggak paham apa yang dia catat. Ini nggak nyambung. Makanya pesanannya adalah ketika antum yang laki-laki ikhwan di kajian, subhanallah udah mau jam 11. Udah mau jam 11 ini. Oh, ya. Di kajian yang ikhwan laki-laki kalau emang nggak nyatet, betul-betul aktifkan betul-betul perhatiannya ke penjelasan. Jangan tidur. Yang perempuan nyatet, tapi betul-betul pahamin dong yang dia catat. Pahamin. Ini bukan list belanjaan. Jadi harus pahamin. Ya, apa yang dicatat pahamin. Lebih baik nyatat global tapi paham daripada nyatat semua sampai titik, sampai aham, sampai batuk juga disebutin. Itu disebut tanpa paham sama sekali. Terus ngapa? Ya, oke, kalau kayak gitu sekarang bagus yang perempuan punya catatan. Nah, sekarang yang laki-laki dukung itu dengan apa? Perhatian di kajian. Itu akan integrated nanti di rumah. Ya, pas di rumah murojaah. Sayang, bilang ke istri, sayang, kamu tadi paham gak apa yang kamu catat? Kata si istrinya, ya kayak biasa lah mas. Oh berarti gak paham, ya udah sini saya kasih paham kamu. Nah kemudian coba baca apa yang tadi kamu tulis. Dibaca, dijelasin sama suaminya. Nah, ya tadi Ustadz ngomong kayak gitu. Dijelasin sedikit sama suaminya. Itu Masya Allah, itu bakal nyambung tuh. Kalau udah nyambung kayak gitu, Masya Allah, itu benar-benar nih ikhwan sunnah, akhwat sunnah ini benar-benar Masya Allah. Zen, itu bakal di rumah makin romantis mereka kemudian. Akhirnya ke kajian bareng sampai, berduaan aja. Terus istri bilang, mas, enaknya nuntut ilmu kayak gini. Kalau bisa kita child free aja, nggak punya anak, biar bisa kayak gini terus. Nah. Suaminya kesel ya, kalau nggak ada kalau child free mas, nanti siapa yang gantiin saya gitu kan? Ntar kita mati, nggak ada yang ngedoain kita gitu kan? Terus ustadznya kemudian di kajian ada bikin pertanyaan, Ustadz apa hukumnya child free Ustadz? Apakah ada dalil yang melarangnya? Langsung ditahdir oleh ustadznya, astagfirullahaladzim, child free itu nggak boleh. Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak anak dan seterusnya. Diceramain sama ustadznya. Ditulis sama sang istri. Suami manggut-manggut. Murojaah di rumah. Setelah itu kira-kira gimana? Semangat gak punya anak? Semangat, itu baru amal, impact dari ilmu. Begitu, itu efeknya seperti itu. Jadi ilmu ini bukan cuma buat dengerin doang. Atau nyatetin doang. Apa impactnya setelahnya? Begitu ikhwan. Kita baru bahas tentang masalah ilmu. Dan dari satu kitab yang ada di sini, Anda buka kitab 41 halaman, itu baru hanya penjelasan tentang Iqra saja sebenarnya ini. Jadi gimana? Kita terusin ya satu buku ini. Ada 15 menit. Sisa waktu tapi boleh ditambah kalau misalnya antum berkenan. Kira-kira bisa nggak kita lewat jam 11 lewat dikit boleh? Boleh ya? Kita lewatin mungkin 1 jam setelahnya sampai jam 12. Yakin?
Boleh nggak? Baik ya ikhwan, mungkin kajian ini lebih dekat ke masalah yaitu tadi untuk semangat menuntut ilmu dan bagaimana caranya dari segi listening, dari segi reading, menyimak, mendengar, baik belajar bahasa Arab atau belajar ilmu syar'i lainnya, belajar tajwid, dan juga bahkan belajar tahfidz. Kalau misalnya antum mau hafal sesuatu, maka sebenarnya cara menghafal manusia itu beda-beda. Ada manusia yang bakat hafalnya itu lebih dominan didahulukan atau lebih dominan dimediakan dengan penglihatan, baca. Sebagaimana metodenya Imam Bukhari menghafal sesuatu itu melihat dulu ke bacaannya, huruf-hurufnya. Didalamin, diperhatikan, terpaham, entar hafal. Ada juga sebagian orang itu menghafal dengan pendengaran. Ada orang lebih dominannya seperti itu. Ada yang lain juga. Jadi ada 3 cara. Antum menghafalin lewat mana? Antum temukan diri antum dalam masalah menghafal yang mana. Pertama, apakah lewat pendengaran sama atau lewat absar, baca, atau lewat afidah, paham. Manusia beda-beda. Nah, anak kecil ya, siapa Jeffrey, namanya siapa? Zaid dan kawan-kawannya, anak sekecil ini dia menghafal tidak dengan kolbu. Iya, nggak mungkin. Dia tidak dengan pemahaman. Tapi menghafal dengan apa? Listening. Udah bisa baca belum? Baca buku bisa? Bisa. Tapi susah kan ngapalin? Susah. Lewat buku bacain. Coba ngapalin, baca terus ngapalin, susah. Wallahu a'lam. Kalau untuk anak kecil itu pendengaran yang lebih bisa dia tiru. Makanya lebih cepat ngapalin pendengaran. Anak-anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun belum bisa baca buku dengan baik, belum bisa baca Al-Quran dari Al-Qurannya langsung. Rata-rata kan dengar, ditalqin, dengar, dia bisa niru, bisa ngulang, akhirnya hafal, cepat banget hafalnya. Tapi kalau antum ngajarin dia dengan buku Al-Absar, dengan buku yaitu penglihatan, nah lihat ini baik-baik, kemudian hafalin, nggak bisa. Apalagi dengan hati. Ikutin setelah Bapak. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Sekarang itu adalah artinya, tidakkah engkau melihat apa yang diperbuat oleh Rabbmu tentang ashabil fil? Coba ulangi tadi ayat. Enggak bisa. Karena enggak bisa anak-anak itu menghafal dengan pemahaman. Nah, ketika sudah biasa menghafal dengan pendengaran dan juga baca, maka mulai kemudian qalbu, makanya ajal sama wal absara wal afidah. Orang dewasa, yang dewasa ini kita nih insyaallah lebih mudah menghafal jika kalbunya main. Kita nih usia antum berapa? 40, 45. Itu tidak menutup gerbang kemungkinan antum bisa hafal. Enggak, tetap bisa insyaallah. Masalahnya ini afidahnya, enggak mau, itu masalahnya. Kalau orang dewasa mah. Nah, kalau ini udah kebuka, mau ini sama ini tuh gampang karena ini anak ini udah biasa mendengar, biasa melihat, bismillah insyaallah bisa. Cuman ininya belum kebuka. Kayak orang dewasa itu cara mempercepat hafalannya adalah pahami apa yang dia hafal, cepat. Dewasa di sini maksudnya usia remaja sampai apalagi makin dewasa makin bisa. Ada remaja ya berusaha ngafalin, dia nggak pakai pemahaman, alhamdulillah bisa. Dan ada orang tua udah 40, 50 tahun bahkan dia ngafalin, tidak mengandalkan ini saja atau ini saja, tapi dia lebih ke kesadaran dan keinginan dan memahami apa yang dihafal cepat insyaallah. Ana yakin banget gitu. Ya. Adapun kalau ini nggak dihidupkan karena udah banyak pikiran, ini nggak hidupkan, kemudian dia berusaha menghafal, yang penting banyak dengar, nggak cepet. Tahu ngandelin ini doang mah, atau ngandelin baca doang, nggak cepet. Tapi hati mau apa enggak, paham apa enggak. Maka antum baca Al-Quran atau baca hadis, antum pengen hafalin suatu ayat atau berapa ayat, maka trik yang paling pertama dengerin dulu, kemudian setelah dengerin baca terjemahannya atau tafsirannya, pahami maknanya, itu lebih mempermudah antum untuk menghafalnya insyaallah. Karena sekarang Pak,
Kalau misalnya kita cuma ngafalinnya, orang dewasa udah punya kehidupan, udah punya pengalaman, ngapalin doang, terus kita nggak mau paham maknanya, itu kayak kita ngapalin sesuatu yang kita tanya diri kita, apa benefit saya untuk itu? Ya. Sekarang kenapa remaja atau di atas remaja lah ngapalin lagu barat kesusahan, ngapalin lagu kangen band bisa, ya. Tapi bisa, kenapa? Paham. Tapi ngapalin barat, nggak bisa. Apalagi lagu Cina, cincang beling apa gitu, nggak bisa. Apaan sih ngomong apa? Nggak bisa. Walaupun dengerin tiap hari, tetap aja salah-salahan. Tapi dengar bahasa yang dipaham, apalagi lagunya ini happening terjadi pada dirinya, cepat ada ini. Tapi ini lagu nggak boleh. Al-Quran harusnya lebih bisa. Karena pertama ini bahasa indah, ini bahasa Al-Quran dan itu dari Allah Azza wa Jalla, kalamullah. Kemudian setiap yang di Al-Quran atau setiap kehidupan kita, bahkan setiap lembaran kehidupan kita, setiap harinya itu pasti ada hal di Al-Quran yang terjadi pada kita. Dan selalu pasti terjadi. Selalu pasti terjadi. Dengan demikian, jemaah sekalian rahmatullah, ilmu ini pakai hati. Orang yang datang ke majelis ta'lim berarti ada niatan dia pengen nuntut ilmu. Apalagi dia mungkin bawa persiapan seperti pakaian yang bagus, catatan yang bagus, baik di handphone atau di buku tulisnya. Kemudian mandi dulu sebelum ke kajian biar seger, bahkan olahraga dulu biar bugar. Pakai parfum, Masya Allah datang ke majelis ilmu dengan niatan, berarti kan hatinya mau terdorong. Itu lebih membuat dia bisa dapat ilmu, ya. Dibandingkan ketika dia dengar online saja misalnya, mandi belum, belekan masih belekan itu. Tuh yang lagi nonton mungkin masih belekan. Baru bangun tidur, ada Ustaz Hasan, dengerin. Dia ngomongin tampilkan langsung bangun dia. Ngomongin saya, bener kan? Iya, bisa aja kayak gitu. Kemudian bisa aja sambil masak, sambil nyuci, sambil ngomongin anak, sambil nyusuin anak dan seterusnya. Apakah itu dapat? Dapat, alhamdulillah, tapi nggak seberapa dibandingkan yang langsung. Karena kemauannya itu beda. Begitu, jemaah sekalian rahimani rahmatullah. Ya. Ada soal atau tidak, jemaah sekalian? Allah. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya syaitan itu lebih gembira dengan kematian ulama daripada kematian para ahli ibadah. Kenapa? Karena ulama itu mereka punya ilmu, mereka tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Sementara ahli ibadah itu seringkali jahil. Ketika ada kasus atau masalah, nggak tahu harus gimana. Itu terbukti juga di hadis Nabi SAW. Ketika ada seorang yang telah membunuh 99 orang, lalu dia minta kepada warga sekitar, tunjukkan kepada saya orang yang paling berilmu, ditunjukkan kepada orang yang paling banyak ibadahnya. Karena orang yang banyak ibadah itu kerap kali dia berjubah dengan jubah seperti orang ilmu, orang berilmu. Jadi orang banyak mengira ini orang berilmu, makanya di Indonesia tukang ibadah, ahli ibadah itu seringkali disebut alim. Orang alim. Ahli ibadah alim gitu. Alim artinya alim, yaitu berilmu. Atau belum tentu. Kalau dia cuma pakai baju koko, pakai sarung, kemudian kemana-mana pakai tasbih. Pakai tasbih gitu. Padahal gitu dong. Dianggap sama orang-orang, orang alim itu. Pakai peci. Mana-mana ke pasar pakai baju, ambil minta jatah makanan gratis sama penjaprem. Dan ini jaklim, jatah orang alim gitu, minta duit. Ya. Kelihatan alim, padahal jahil ajhalun nas, orang yang paling bahlul ini padahal. Tapi fashionnya fashion seolah-olah alim, ya seolah berilmu. Nah, ketika itu maka ditunjukkanlah oleh warga sekitar, nih orang alim nih. Ini ahli ibadah. Kemudian dia curhat kepada ahli ibadah itu, pengen taubat dia. Saya pengen taubat. Saya udah membunuh 99 orang. Kalau bahasa kita orang alim ini, orang ahli ibadah ini bilang,
Mana orang kayak ente mah? Orang kayak itu enak banget. Udah bunuh 99, sekarang tinggal taubat. Mana mungkin? Enak aja, begitu bahasanya gitu. Preman digituin, bro. Kira-kira kesel nggak premannya? Kesel lah. Wah, dibunuh sekalian, genep 100. Iya, prestasi nih, genep 100. Oh, sampean gitu kan. Dibunuh 100, 100. Alhamdulillah. Oh ya, enggak, alhamdulillah aku lihat. Nah, dia akhirnya minta keluarga, yang benar dong, cariin saya seorang berilmu yang benar, jangan orang kayak gitu tuh, mati kan? Cari orang berilmu, ditunjukkan orang yang berilmu beneran. Orang berilmu itu kadang-kadang ya tidak dilihat dari hanya pakaian saja sebenarnya. Kadang-kadang gerakannya beda ya, Pak. Orang berilmu itu nggak tahu kenapa. Orang berilmu gerakannya beda, nggak tahu kenapa. Mungkin karena sering tegang kali ya, duduk di tengah kajian jadi gerakannya beda, tegang kayak gini terus. Atau mungkin karena cara bicaranya juga udah biasa sama orang jadi kelihatan beda. Ada kemarin umrah di itu ada ketemu Ustaz Jazuli. Beliau pakai pakaian gaul banget, masya Allah. Tapi tetap aja nggak menutup Ustaz. Beliau pakai begini, pakai kaos biasa, pakai pakaian biasa. Kayak orang biasa. Itu Ustaz Jazuli kan. Ya, tahu aja itu, tahu lah wajahnya nggak bisa dia bohong ini. Ketemu di bandara ngobrol. Jadi orang berilmu itu nggak bisa. Belum tahu Ustaz Jazuli di sini. Iya, ya itu. Itu nggak bisa diinin. Mau dia pakai masker, mau dia pakai apapun gitu. Tetap aja gerak-geriknya itu beda. Karena dia punya sesuatu yang dia bawa. Ilmu, auranya mungkin. Tanpa huruf T. Kalau aurat, ini aura. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Maka ini tunjukkan ke orang berilmu beneran. Maka kata orang berilmu, insyaallah Allah Ta'ala akan terima taubat antum. Nah ini orang berilmu nih. Inilah orang berilmu. Akan terima taubat antum. Tapi dengan syarat antum harus hijrah. Nah di sini perbedaan antara ahli ibadah dengan orang ilmu. Sehingga syaitan ketika ada ahli ibadah wafat, maka enggak sedih dia. Karena masih banyak orang yang bisa ditipu. Tapi kalau ulama yang wafat, gembira dia. Gembira. Kenapa? Karena akhirnya yang mencegah dari banyaknya orang tertipu itu telah hilang. Sehingga bisa mudah menipu orang lain. Begitu ikhwas sekalian. Nah sekarang kita ini Ahlus Sunnah misalnya, punya akidah yang kuat. Jangan gampang terpedaya. Kalau antum memang punya akidah, manhaj, itu jangan gampang terpedaya dengan penampilan, dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku, dengan komentar-komentar orang di media sosial. Itu jangan terhasut, jangan terpedaya. Kalau punya akidah yang benar, punya manhaj yang benar, punya ilmu lebih kemudian soal fiqih, tafsir, ini itu, jangan terpedaya. Misal ada orang sufi, tadi malam ada jemaah dari malam di Bekasi yang ngobrol ke ana, bahwa saya pas Jumatan kemarin, khatibnya bilang, bahwa kita itu wajib ibadah pada Allah, kita wajib mencintai Allah, dan sebagai bentuk cinta kita pada Allah, kita nggak perlu takut soal neraka, takutnya sama Allah saja. Jangan takut, neraka itu milik Allah. Jangan takut sama azab neraka, takutlah sama Allah saja. Nah kita mencintai Allah gitu ya. Itu bagi banyak kalangan awam itu ya benar kita harus takut sama Allah. Kalau azab neraka itu kan makhluk Allah sama kayak yang lainnya gitu. Ini karena orang-orang ini belum masuk neraka aja ngomong kayak gitu, belum tahu dia. Rasulullah aja berlindung kepada Allah dari azab neraka, ini malah jangan takut. Ya kemudian setelah sholat Jumat, khatibnya kan jadi imam. Selesai itu bukannya zikir sesuai sunnah, malah apa? Tembang Abu Nawas. Ini pang sufi. Abu Nawas, wahai Tuhanku, ku tak layak ke surgamu. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Kamu mau kemana terus setelah itu?
Ke surga ngerasa nggak layak, oke, banyak dosa kali ya. Ke neraka nggak sanggup. Mau kemana? Alfamart. Kemana? Mau kemana? Mau kemana coba? Ayo, bingung sendiri kan? Kan pilihan cuma dua. Yang penting antum amalnya gimana? Itu aja yang penting. Ini kenapa? Karena orang-orang ini nggak mau bilang, ya Allah lindungilah saya dari azab neraka. Nggak ngomong gitu. Ya. Karena menyerahkan total pada Allah lah, terserah ya Allah kalau saya masuk neraka demi Engkau nggak apa-apa. Itu maksud. Ini yang versi sufi. Ada ini karena apa? Karena orang-orang sufi itu lebih mengedepankan apa-apa tuh cinta pada Allah, tapi khauf dan roja mereka itu, khauf itu rasa takut, roja itu rasa harap. Sufi itu beda dengan khawarij, beda dengan murjiah. Kan kita punya ada cinta, rasa takut, rasa harap. Itu adalah rukun-rukun ibadah, semua ibadah. Rukun qalbu dalam semua ibadah kita, yaitu cinta, kemudian apa? Khauf, rasa takut dan rasa harap. Tiga ini harus seimbang sesuai dengan porsinya masing-masing. Namun firqah atau kelompok-kelompok ini mereka menonjolkan satu tanpa yang lainnya. Beda dengan Ahlussunnah yang belain semuanya. Sufi cinta yang penting, cinta pada Allah, enggak punya rasa takut, enggak punya rasa harap. Pokoknya nyerahin aja ke Allah karena cinta pada Allah. Ya, kemudian Khawarij itu takut pada Allah, enggak punya harapan, enggak punya cinta, enggak cinta. Takut aja, takut makanya suka nakut-nakutin orang. Kemudian Murji'ah sebaliknya, berharap banget pada Allah tapi kurang cinta terhadap syariatnya, makanya pemalas, mereka beramal dan juga apa? Murji'ah ini enggak ada takut-takutnya sama Allah karena berharap aja. Ini banyak orang Indonesia kayak gini nih. Ya. Maksiat lancar, enggak apa-apa. Ini saya mah Islam biasa aja, enggak usah fanatik. Tidik membalik patona gitu aja saya mah. Udahlah, saya udah, Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Baik. Kita harus husnudzon sama Allah. Gitu. Ini enggak ada takut-takutnya. Ini Murji'ah. Beda sama Khawarij, dikit-dikit kafir antum. Jangan bohong, kafir loh. Neraka loh. Diksa nanti. Tauhid, kafir ini. Karena apa? Takut dan juga menakut-nakuti. Kayak enggak punya harapan gitu. Kayak enggak bakal diampuni gitu. Nah, sufi cinta. Makanya mereka fanatik banget pada apa yang dicinta. Makanya mereka selalu main perasaan cinta. Maka orang-orang sufi ini lebih mudah untuk fanatik kepada tokoh-tokoh yang dekat sama Allah. Fanatik banget. Sufi seperti itu. Maka syair Abu Nawas ini cocoknya itu untuk sufi. Syair sufi juga itu. Saya, ya Allah, saya kayak nggak cocok ke surgamu ya Allah. Tapi saya nggak kuat juga kalau neraka. Gimana ya gitu. Karena apa? Karena saking cintanya sama Allah sehingga dia bingung. Karena selama ini dia beramal bukan buat masuk surga. Dia meninggalkan kemunkaran bukan karena pengen menjauh dari neraka, tapi murni karena saya pengen cinta Allah saja. Itu sufi. Ya, Ahlussunnah di tengah-tengah. Nah, banyak orang terpedaya dengan ini semua. Sebagian Gus-Gus bilang, ya, Gus bin Gus, ya, karena anaknya Pak Gus, maka dia Gus juga. Kakeknya juga Gus, jadi Gus bin Gus bin Gus bin Gus bin Gus. Nah, ini zaman sekarang itu ada orang-orang yang cingkrangan itu, kita masukin ke orang-orang ke Islam, mereka malah kerjanya ngafirin, bikin takfir orang Islam, gitu. Paham nggak maksudnya? Kita tuh dianggap apa, Ivan? Suka ngafirin orang-orang. Terus dia bilang, bagian Gus ini bilang, bahwasanya orang Muslim itu nggak mungkin dia kafir kecuali apa? Kalau dia mendeklarasikan diri kafir, baru kita kafirin. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita jangan mudah ngafirin orang, katanya. Kalau dia ngomong saya kafir, baru kita kafirin dia. Itu maknanya betul. Ya kalau misalnya orang mau apa ke kuburan dikit-dikit kafir, dikit kafir gitu. Ini akidah, udah berangkat dari akidah apa? Akidah Murji'ah. Bahwasanya amalan orang seburuk apapun nggak berpengaruh pada iman. Semua sama. Dan ini banyak manusia yang terpedaya dengan ini.
Karena orang Indonesia tuh gampang dimainin hatinya, rasa ibanya, rasa kesiannya. Iya itu, gampang dimainin. Nah orang yang Murji'ah ini gampang juga dimainin, memainkan dan dimainkan. Akhirnya apa? Gak boleh, gak ada kafir itu gak boleh serampangan. Kalau orang yang murtad mendeklarasi sendiri keluar dari Islam, baru itu kafir. Lah ini kita sholat cuman gara-gara tawasul di kuburan, masa dikafirkan. Ini dikit-dikit syirik, ini dikit-dikit syirik. Sesajen kok dianggap syirik. Ini syirik, ini syirik. Ini. Banyak yang kayak gini. Banyak yang gini. Banyak dari kaum muslimin yang terhasut kemudian mengikuti yang hal seperti ini, yaitu mengikuti permahan seperti ini. Banyak kaum muslimin. Kita memperingatkan tentang hati-hati syirik, hati-hati dalam syirik, kita yang dilawan, kita yang ditentang. Kita dianggap mengkafirkan banyak orang, ekstremis, radikal, dan seterusnya. Nah, Ahlus Sunnah dengan ilmunya nggak boleh terpedaya dengan orang-orang seperti ini. Dengan apa kita bisa menjaga diri kita dari keterpedayaan? Dengan ilmu syar'i, dengan akidah yang benar, manhaj yang benar, fiqih yang benar, sehingga kita nggak terpedaya. Ya. Nah, kita sekarang sudah mudah mendapatkan pendengaran, ilmu di handphone ada banyak. Kemudian ke majlis ta'lim dipermudah insyaallah. Tinggal kalbunya kita itu masuk ke ilmu tersebut. Dan yang membuat ilmu kita itu lebih masuk adalah ikhlas lillahi ta'ala dan untuk keselamatan dunia dan akhirat dengan ilmu ini. Begitu, wallahu ta'ala alam. Jika ada dari bapak-bapak mau bertanya dipersilahkan, atau ibu-ibu, atau tidak ada. Ada soal nggak ibu-ibu? Biasanya ada kertas-kertas gitu, atau nggak sempat nulis, atau ibu-ibu udah bepergian, mungkin udah berterbangan ke tempat-tempat lain mungkin. Kalau tidak ada mungkin kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Ini juga ada kayak anginnya kayak mau hujan. Saya takutnya bakal hujan bentar lagi. Sebaiknya kita pulang sekarang daripada kehujanan. Karena anak masih panjang perjalanannya. Ya, antum enak dekat Pak, dekat sini. Anak harus ke galaksi lain di Bekasi. Jadi anak butuh waktu. Pokoknya kehujanan. Ya. Mungkin cukup sampai sini. Terima kasih atas kehadiran dan kesabaran antum semua. Barakallahu fikum jami'an wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Di hari Senin nanti insyaallah duha jam 9 atau setengah 10 kajian di Geria Depok Asri. Ya di sana. Sebenarnya itu kajian ummahat. Ikhwan baiknya jangan, karena enggak boleh nyampur sama ummahat. Ya jadi ikhwan kerja aja sana, ya kerja. Ya jadi ini kajian ummahat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.